Al-Majalisun Nabawiyah malam ke-22. Yusabbihuhu, bertasbih kepada Allah, al-afilu wal-ma'ilu wal-tali'u wal-gharib. Al-afil itu yang di Quran, la uhibbul afilin, sesuatu yang akan hilang atau kayak ini, bintang hilang dari pandangan, matahari hilang dari pandangan, itu afil. Wal ma'il, sesuatu yang agak miring, itu condong. Wat tali'u, sesuatu yang terbit. Wal gharibu, sesuatu yang tenggelam. Maknanya apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Makna semuanya bertasbih kepada Allah. Paling gampang memahami ini kalau orang percaya hal-hal ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya memang para aulia, para anbiya, para rasul, orang-orang suci itu yang dibuka hijab oleh Allah Ta'ala memang mendengar tasbihul jamadat. Yang saya pernah baca itu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi ba'di kutubih. Satu waktu tengah-tengah beliau sedang tenggelam di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu beliau dibuka hijab, mendengar tasbihnya binatang-binatang yang punya sifat hayat. Binatang kan hidup kan, punya sifat hayat, dan tasbihul jamadat. Lupa saya itu Imam Syarani bilang berapa lama gitu waktunya. Akhirnya beliau bilang nyaris tidak kuat. Kemudian akramanillah, kata beliau, Allah Ta'ala memuliakan aku dengan memberikan rahmat. Ditutup oleh Allah Ta'ala, tidak mendengar lagi. Tapi wa abqa li ilma dzalik, ilmu tasbihul jamadat dan ilmu tasbihul hayawanat fi qalbi. Ini kita bisa memahami tapi tidak bisa merasakan. Yang merasakan ya orang-orang sekelas beliau. Artinya Imam Sya'rani sendiri nggak tahan itu ketika dibuka hijab mendengar tasbihul aqwan ini. Tapi itu terjadi tiap waktu. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi. Ada makna lain memang untuk ahli tafakkur. Setiap ciptaan Allah Ta'ala itu berbicara dengan lisanu halihi gitu. Kan setiap satu ciptaan pasti ada a'rad, di antaranya harakat sukun. Itu menunjukkan saya hadis. Wal hadis la budda lahu min muhdits. Maka seolah-olah mereka mensucikan Allah bahwa Allahul Khaliq wa anal makhluk, mentauhidkan Allah, Allahul Wahid wa anal makhluk. Ada memang makna ke sana. Cuma saya lebih suka langsung ke makna haqiqah. Jadi memang sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi terjadi itu. Terjadi, tapi karena kita ini insan, wal insan itu tidak kuat, dhaif, tertutupnya kita dari mendengar tasbihnya makhluk-makhluk Allah itu rahmah buat kita. Sebab kita kalau dibuka hijab tidak tahan. Allahu Akbar. Bahkan ada Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Kalau ini karamah ya. Ini karamah, yang percaya silahkan, tidak mengapa. Yang percaya untuk menambah ta'alluq kepada beliau, yang tidak percaya hak Anda, terserah saja. Tapi ini terjadi, karamah itu memang ada. Penciptanya Allah, bukan si wali. Ada waktu itu, mungkin juga ini sudah pernah saya bahas di Wali Songo zaman-zaman dulu, mungkin sudah, tapi tidak mengapa. At-takrir yufidut taqrir. Jadi waktu itu Saudara Imam itu punya murid. Ini yang cerita ke saya yang ngalami.
udah meninggal juga rahimahullah. Itu dia karena sebelumnya dia belajar di pesantren anaknya Ki Hashim Jombang, Tebuirang, zaman PKI ya. Zaman PKI itu Tebuirang kan tempatnya orang-orang sakti dulu tuh, zaman itu. Zaman PKI ya. Nah, dia itu dikasyaf sama gurunya. Khulasatul Qissah, engkau nanti akan ketemu satu wali yang pangkatnya Qutub gitu. Sudah dikasyaf. Lama bertahun-tahun setelah itu perjalanan hidup dia sampai akhirnya ketemu Ustadz Imam Abu Abdullah. Ya mungkin ini ya, sebab si wali itu mengeluarkan karamah kan tidak iseng. Biniyatit tarbiyah, biniyah tarbiyatil muridin. Jadi kalau ada wali mengeluarkan karamah kepada tilmid, itu menunjukkan hatinya si tilmid kurang beres, perlu diperbaiki. Litaqwiyatil muridin, untuk menguatkan etikot si murid kepada si syekh, bukan untuk kayak orang pertunjukan, bukan kayak pertunjukan sulap, enggak. Untuk litaqwiyatil muridin. Karena itu jangan heran kadang dari satu thariqah si fulan diperlihatkan oleh si syekh karamat, yang lain tidak. Yang lain ini bukan aqallu halan minhum, bisa jadi a'la. Karena i'tiqad mereka kepada si syekh aqwa, lebih kuat. Alhasil cuma saya senang ini terjadi. Jadi buat kita orang-orang yang hidup di zaman ba'da wafatihim bisa menambah keyakinan kita kepada syekh. Jadi dia itu dipanggil, kalau nggak salah itu di acara salah satu majelis itu. Pokoknya kejadian bukan di Darul Hadis, ini lagi di luar, di ruangan terbuka, artinya atas langit. Atas itu langit, bukan atap. Di ruangan terbuka. Makna fis safar. Panggil terus dipegang tangannya, coba lihat ke atas itu. Lihat ke atas. Dia lihat ke atas, nggak taunya terbuka hijab. Ini orang-orang Jawa ya, jadi Ustadz Imam pakai bahasa Jawa waktu itu. Itu lihat itu. Ki Hamid Pasuruan sedang berziarah ke abah saya itu. Kelihatan. Ki Hamid kelihatan jelas rohnya Ki Hamid ziarah ke Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir. Enak waktu lihat itu. Nikmat kan, namanya lihat wali-wali. Suruh lihat ke sebelah yang lain lagi, kalau nggak salah ke sebelah kiri. Lihat itu rohnya orang-orang zalim itu. Itu ada kelihatan orang yang perutnya besar apa. Ini yang kata dia nih. Andai tangan itu dipegang lebih lama, mungkin saya gila katanya. Nggak kuat dia lihat orang-orang arwahul zalimin yang dalam keadaan mu'adzabin. Nah, ini yang saya maksud. Jadi Allah Ta'ala yastur, menutup alamul ghaib itu rahmatan lana. Rahmah buat kita, sebab kita ini insan, lemah, tidak kuat kalau terlalu lama melihat hal-hal yang semacam itu. Wa kadza alamul jin. Alamul jin itu ditutup oleh Allah Ta'ala dari kita rahmatan lana. Sebab andai kita dibuka dan melihat wujud asli mereka, kita tidak akan kuat. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Lanjut, wa yuwahhiduhun natiqu was-samitu wal jamidu wadh-dhaib. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, an-natiqu, orang yang berbicara, yang mengucapkan la ilaha illallah. Was-samitu, dan orang yang diam, yakni bitafakkur. Seorang yang betul-betul mengenal ilmu tauhid, apabila dia diam, pasti dia sedang merenungkan wahdaniyatullah azza wa jalla. Wal jamidu, dan benda yang keras. Ini sama saja dengan pembahasan tadi, sabbahalillahi, seperti batu,
Apa saja yang keras-keras itu. Wadhaibu dan cair seperti air. Hakikatnya semua itu yuwahhidunallah wa yusabbihunallaha azza wa jalla. Yadribu bergerak biadlihi dengan adilnya Allah Ta'ala, dengan adilnya Allah Ta'ala, as-sakinu sesuatu yang diam. Wa yaskunu dan menjadi tenang bifadlihi dengan fadlnya Allah Ta'ala, ad-daribu sesuatu yang bergerak. Semua dari Allah, semua tercipta karena Allah. La ilaha illallah. Hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib fi tarkibi hadhihi al-qawalib. Khalaqa mukhan wa adman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran binadhmin mu'talifin mutarakib. Hakimun Allah, zat yang maha bijaksana. Juga diartikan hakimun, zat yang maha menciptakan hikmah. Azhara memunculkan Allah subhanahu wa ta'ala badi'a hikamihi keindahan hikmah-hikmah Allah, wal ajaib dan keajaiban Allah. Fi tartibi di dalam menertibkan, tarkibi susunan, hadhil qawalib alam fisik ini. Al-qawalib jamak qalab, makna haikal, alam fisik. Khalaqa menciptakan Allah mukhan otak, wa azman dan tulang, wa adudan dan bahu, wa uruqan dan otot-otot, wa lahman dan daging, wa jildan dan kulit, wa sya'ran serta rambut, binazmin dengan susunan, mu'talifin yang serasi, mutarakibin yang saling menyusun. Ini muallif sedang bertafakkur tentang indahnya jasad manusia. Ahsanu taqwim. Kita kalau diajak berpikir, tafakkur tentang tangan, muka, kulit, otot, daging, dan lain-lain biasa-biasa saja. Sebab kita memang menyaksikan jasad ini sehari-hari, itu masalahnya. Sesuatu yang disaksikan secara terus-menerus jadi biasa. Seperti kalau Imam Sya'rani fi ba'di kutubih, sebagaimana orang yang memang dasar rumahnya di dekat Ka'bah, dekat Masjidil Haram, ya rasa yang dirasakan orang-orang jauh kayak kita ketika melihat Ka'bah beda, ya nggak ada apa-apanya. Oh, kalau kita lihat Ka'bah itu kan sudah kayak lihat apa? Sebab jarang orang yang menjadi jiran Baitullah ya tetap menghormati, nggak beda kita ke masjid lah. Jadi kayak biasa. Tapi ada futuh dari Allah Subhanahu wa taala li ahli tafakkur, untuk ahlun nazar. Orang yang ngaji tauhid, kutubul Imam As-Sanusi, kitab tauhid, aqaid, apalagi paham mantik, itu ngerti yang saya maksudkan ini. Itu nanti tafakur tangan itu bisa lezat nanti. Beda, rasanya beda. Sangat beda dengan kita mendengar orang ceramah, orang bicara, kita harus bersyukur, diberi muka, diberi tangan, diberi kaki, biasa-biasa aja. Tapi begitu tafakurnya pakai tata cara yang diajarkan ulama ahlul kalam, mulai dari harokat, sukun,
muharrik, la ta'thira, al-mu'athir wahid. Baru terbuka itu. Lihat harakatiyat ini yang disebut oleh sahibul kitab hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib, itu baru bisa kita rasakan. Ya, saya bukan ngomong iseng, saya ngalami. Dulu kalau saya dengar ada orang cerita tentang kita harus bersyukur, diberi tangan, diberi muka, diberi, biasa-biasa aja. Karena cara tafakurnya kita dengar suruh langsung mikir, nggak masuk, nggak bisa masuk. Karena itu saya anjurkan orang harus ketika mempelajari la ilaha illallah itu harus dimulai dari tertib Sayyidina Sanusi, mulai dari huduthul alam, wajib mustahil jaiz, kemudian istilahat itu harus hafal. Apa itu yang dinamakan jirim, apa itu arad, kemudian adam dibagi berapa, ada adam mahdhan, ada adam sabik, ada adam lahik, kemudian zamanul arad, kayak sifat putih itu menempat di jasad waktunya berapa detik, itu layar gazamana ini tidak sampai 2 detik. Baru itu terbuka kita, subhanallah, ternyata kulit yang kita anggap biasa-biasa saja ini per detiknya Allah Ta'ala mewujudkan dari per sisi loh ini. Dari titik ini ke titik ini kan kulit kita ada warna itu tiap warna layab khazamana ini tidak lebih dari 2 detik, tapi saking cepatnya sehingga kita menyangkanya sama, padahal ijad Allah Ta'ala terjadi terus ini. Kemudian warna rambut, warna dahi. Nah, kalau pakai cara ini baru kita bisa dzauq, merasakan hakimun azhara badi'a hikamihi wal ajaib fi tarkibi hadhihi al-qawalib khalaqa mukhan wa 'azman wa 'adudan ila akhirih. Itu baru bisa dirasakan. Tanpa itu menurut saya ini sulit. Kecuali dokter atau orang yang memang bertafakur tentang kesehatan, ilmu kedokteran, itu mungkin. Tapi kalau tidak, nggak percaya saya. Sulit. Untuk hudurul qalb di dalam tafakkur haikal al-insan tanpa melalui jalur tafakkur Sayyidina Sanusi dan pemahaman ilmu mantik, saya kira sulit. Malah kalau saya kembali ke kehidupan saya masa lalu, nggak mungkin udah. Tapi saya sudah mencoba itu, nggak bisa lewat jalur sana. Atau sedang sakit, itu lain. Orang yang sakit baru tahu keagungan, keluar biasaan, kehebatan, dahsyatnya Allah memberi yang namanya sehat. Itu sakit dulu baru terasa. Makanya ada doa, ya Allah, jangan Engkau perlihatkan kepada kami tentang agungnya nikmat-Mu dengan hilangnya itu nikmat. Setelah nikmat hilang baru kami sadar. Jangan. Tetapkan nikmat itu kepada kami dan fahamkan kami bahwa itu nikmat yang agung. Allahumma arifna ni'ama bidawamiha wa la tu'arifna bizawaliha. Al-muallif mengatakan seperti ini kita jadi tahu bahwa beliau ahlu tafakkur, orang yang qalbu hadir, akalnya hidup, hatinya hadir, wa min ahli tafakkuri wan nazar. Karena ini banyak la ilaha illallahnya kan ini. Wa yaskunu bi fadlihi al-dharib la ilaha illallah. Artinya qalbu hadir, langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi itu? Min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib la ilaha illallah. Bagaimana mungkin bisa muncul al-mukh, al-'azam, 'adud, 'uruq, laham, jilid, rambut, padahal asalnya min ma', dari air mani, dafiqin yang memancar, yakhruju yang keluar itu mani, min bainis sulbi antara tulang sulub, wat taraib dan tulang itu. Gampangannya dari air mani. Kok bisa dari air mani yang bentuknya seperti itu bisa berubah menjadi macam-macam, jadi kulit, jadi daging,
Dari mana ini? La ilaha illallah. Karena Al-Khaliq huwa Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan mani yang menciptakan daging, bukan mani yang menciptakan macam-macam, tapi khalqun jadid, ijad jadid, ta'thir jadid. Allah Ta'ala mewujudkan minal adam ilal wujud. Jadi apa aja ya terserah Allah. Fa khalaqa adman. Yang ajib itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan si fulan min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tarib, jadi insan. Kemudian muncul lagi, kok tetap munculnya itu sya'ar, azam, adud, uruk, pas persis. Kalau cara orang kan ada lupanya, Allah enggak, tetap insan ya di sini, haikalul insan hal persis. Padahal untuk zaman kita saja sudah berapa miliar orang di alam dunia itu, kali sekian zaman. Wa in sahha bahwa Nabi Adam ada 200 itu berapa zaman. Allah Ta'ala menciptakan haikalul insan min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. La ilaha illallah. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Karimun Allah, zat yang maha dermawan, basata membentangkan li khalqihi, bagi semua makhluknya. Karamullah azza wa jal ya'ummus salih wal talih, wa ya'ummul mu'min wal kafir, wa ya'ummul kabir wal saghir, wa ya'ummul rijal wal nisa. Sifat dermawan Allah Ta'ala itu terbentang untuk semua makhluk, tidak peduli dia mukmin, tidak peduli dia kafir, tidak peduli dia kecil, tua, muda, laki, perempuan, soleh, tidak soleh. Semuanya fi unuqihi, dia terikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu detik saja kita keluar dari dairatul karam itu mustahil. Masukkan di tafakkur itu. Daqiqah wahidah, satu detik keluar Anda dari karam Allah Ta'ala. Tidak mungkin, hancur. Bukan hanya hancur, ya mustahil, tidak bisa itu. Tidak bisa. In adam habis sudah. Fal insan, dari mulai dia wujud, bahkan sebelum dia wujud menjadi bayi, masih berbentuk bahan, dia sudah dakhala fi dairatil karam. Dia sudah masuk di daerah kedermawanan Tuhan. Tiap detik akramahullah. Tiap detik. Kalau dia sudah berbentuk bayi, akramahullah, mulai dari hayah, mulai dari sehat, dari warna kulit si bayi bisa tersenyum, itu karam semua, itu dairatul karam. Fi kulli daqiqah. Kemudian si bayi ini akan bertambah besar tanpa terasa itu. Ya rambutnya munculnya pelan-pelan gitu. Nggak kelihatan kan? Tidak terasa. Bertambahnya rambut, bertambahnya panjang kuku, itu dairatul karam semua. Wa hakadzal iman. Ada kelompok yang karamnya Allah Ta'ala juga memasukkan iman di situ. Wah, ini Allahumma ja'alna minhum. Bagi yang imannya yazdad, bermakna darajatul iman, bertambah. Nah, ini ajib. Tiap detik yanmu, naik, tumbuh itu iman. Ada lagi orang yang yadkhul fi dairatil karam min nahiyatil ilm. Akramahullah bil ilm. Tiap detik dia masuk di dairatul karam, daerah kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahamannya naik terus. Allahumma ja'alna minhum. Ada lagi yang lebih hebat, fi dairatil wilayah. Masuk di dairatil karam min nahiyatil wilayah. Kewaliannya naik terus. Maka siapapun, dalam keadaan apapun, dalam maqam apapun, huwa fi dairatil karam. Tidak ada daya, tidak ada upaya, hanya dia dari hari ke hari menjadi hamba yang diberi
karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang diberi kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada harganya sebetulnya kita ini. Kalau saya suka pakai istilah kelompok pengemis yang selalu diberi oleh sayyidnya hadiah-hadiah, diberi oleh sayyidnya nafkah-nafkah, diberi oleh sayyidnya makanan, minuman, diberi kehidupan, ketenangan, kebahagiaan, segala macam. Fa anta mamluk, engkau budak sahaya. Wa huwa sayyid, Allah sayyid. Karena itu ada hadis as-sayyid Allah. Pemimpin adalah Allah dan kita adalah hamba. Mudah-mudahan semua yang mengikuti taklim saya ini nadkhul fi dairatil karam min jami'in nawahi insyaallah, min nahiyatil ilm, min nahiyatil wilayah, min nahiyatil ibadah, wa min nahiyatil tumanina, wa min nahiyatil sakinah, wa min nahiyatil arzaq, dan dari semua nawahi yang kita tidak tahu apa namanya. Allahu a'lamu minna. Nadkhulu nahan wa iyyakum wal ahbab dzurriyyah wa talamidi as-sadiqin daiman abadan fi lutf wa afiyah bila mihnah dunya wa ukhra wa ila sahib al-kitab al-imam ad-daybai شيخنا الإمام الحافظ المسند القدر الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه شيخنا الإمام الحافظ عبد القادر بن أحمد بن فقيه أهل السلسلة وجميع مشايخ وأهل سلسلتهم جميعا وإلى حضرة النبي الفاتحة.